tepak sujud, sampean ingat, loh aku gak mau coba Fatihah. Ya apa? Gak oleh balik sampean. Lek balik melawan arus. Ya. Kok ale ing atase wong apa istiqbal wa madhep kiblat biwaji kelan wajah wong biwat isyai'in kelawan dalam suci-suci tahta roksi ing dalem nisore sirahe wong wayumi ulan awaisa sapa wong biroksi kelawan sirahe wong fi ruku'i ing dalem ruku'i wong wa sujudi lan sujute wong. Jadi tahapannya kalau sudah tidak bisa berdiri sholat dengan duduk, kalau tidak bisa sholat dengan duduk tidur miring, kalau sudah tidak mampu sholat tidur miring dengan terlentang atau melumah, terus wajahnya menghadap kiblat, tapak kakinya menghadap kiblat dengan cara kepalanya diberi sesuatu di bawahnya, bantal atau yang bagaimana. Terus ya apa? Kalau bisa isyaro kepalanya. Jadi takbirnya ini ya. Begini, kalau bisa begini, mandu-mandu gini. 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 Jadi keliru tadi itu. Urut-urutannya kalau sudah tidur terlentang itu ya apa? Isyarat dengan ini. Ya. Jadi isyarat dengan kepala. Allah, sami Allah, begini. Kemudian fa'in ajaza mongko lamun apa sapa wong anu lima isangi isyara biroksi kelawan sirahe wong au ma'a mongko awe isyara sapa bi ajbani kelawan telapukane wong. Oke. Jadi kalau sudah terlentang, tahapan pertama apa? Kepala yang dibuat isyara. Begini. Ya madu-madu gini toh. Ini toh. Kalau sudah tidak bisa, baru isyarat dengan mata. Ya. Kalau sudah tidak bisa, fa'in ajaza mengkelawan apa sepongan lima isangi isyara biha kelawan ajfan ajro mongko nglakokno sapa wong arkana sholati ing atase pira-pira rukun salat alaqal bihi ing atase atine wong. Kalau sudah tidak mampu isyarat dengan kelopak mata, kedip-kedip sudah mampu, cukup hatinya. Selama akal masih ada, orang harus sholat sampai titik cara sholat yang terakhir isyarat dengan hati. Udah itu. Berdiri gak mampu, duduk gak mampu, dengan tidur miring gak mampu, tidur terlentang sudah. Kalau tidur terlentang sudah. Kemudian caranya isyarat dengan kepala. Mandu-mandu gini, ya. Nah, gini. Takbirnya begini, gini ya. Kalau sudah tidak mampu gak apa, kedip-kedip, ya kedip-kedip saja. Kedip-kedip saja. Kedip-kedip gak mampu mendelik tok. Atine si ono, ya atine muni. Ya atine yang dilakono. Loh, bayang takbir, rukuk, sujud, begitu. Nah, kalau sudah nggak mampu ya sudah itu. Bukan sholat lagi, sholati itu ya. Iya, disolati sudah ya. Ya sudah, itu tahapannya seperti itu, ya. Angel, ya, angel. Iya, angel ya. Ini berarti orang temenan kalau begini, orang temenan, ya. Ya iya makanya sholat itu selama masih ada akalnya itu harus sholat. Sehat akal loh ya, bukan sehat badan, sehat akalnya. Kalau sehat akalnya, dalam keadaan apapun harus sholat. Tapi kalau sudah akal itu tidak ada, katakanlah bukan tidak ada, ya ada tapi rada ono miringnya titik gitu ya. Ya sudah, enggak. Walaupun hidup, walaupun gagah orangnya. Walaupun orangnya remek tadi itu, tapi akalnya ada. Sampai titik terakhir cara sholat, hatinya melakukan rukun-rukunnya sholat dalam hati. Begitu sampai segitu. Jadi batin niku baru wis remek. Kan kadang ono salate wong ilmu kebatinan itu ya. Masih batin tok salat, sudah salat katanya tuh. Oh, di batin tok sudah salat.
Lah ya nggak boleh itu, nggak usah diikuti itu. Lah ya, batin itu, iya ada. Ya, makanya itu kita nggak boleh mengikuti seperti itu. Ya sholat ya harus ada gerakan. Ya pada mangan sampean kudu njukuk piring, kudu njukuk apa sego. Mosok mangan sampean delok tok ini. Mari mangan do gitu ya nggak bisa ya. Lah kita. Baru kalau sholatnya kalau dalam kita, kalau seperti kita ini, sholat itu bisa dibatin kalau memang sudah parah sekali. Sudah baru dibatin seperti itu. Hatinya yang lho sik durung remek kok wis salate wis dibatin ya. Lho kan gitu ini ya. Lho ora sik gagah kuat ngadeg ya harus berdiri tadi itu kan seperti itu. Baru tahapan terakhir titik nol ya. Kalau sudah wis nemen ya. Baru salatnya cukup dalam hati diberlakukan apa itu rukun-rukunnya salat. Jadi ajro arkanas sholat ala qalbihi. Nah, dibatin rukunnya sholat itu. Lu sih meger-meger ini dibatin, ya bukan sholat itu ya. Ilmu apa? Ilmu kebatinan. Jangan diikuti ya. Enak lah dibatin kabeh. Lah sholat dibatin, lek mangan enggak dibatin sampai niku ya. Ngombe apa batin, kata jajan dibatin tok ya. Yo enak tapi ya enak mari dibatin ya. Loh gitu. Ya. Loh, makanya kalau dalam seperti ini, cara seperti ini berarti titik yang terakhir cara sholat itu dibatin, tapi yaitu syaratnya harus remek. Loh iya, lah iya kan harus remek, sudah nggak mampu apa-apa, baru terakhir sudah. Ya. Jadi titik yang terakhir batin merno isyarat dengan kepala naik sedikit, ya terlentang, naik sedikit tidur miring, naik sedikit lagi duduk, berdiri sudah itu. Sudah berdiri, kalau sudah berdiri itu sudah mampu seperti itu ya. Nah, sholat sunat tadi seperti itu. Tahapan sholat sunat bolehnya itu cuma tidur miring loh ya. Jangan mampu berdiri dengan duduk boleh sholat sunat. Mampu duduk boleh tidur miring melakukan sholat sunat. Tapi kalau sudah tidur miring, lek mampu nggak boleh sholat sunat dengan terlentang. Kalau sudah terlentang itu tandanya orang yang sudah itu remek tadi itu ya. Makanya tidak ada tidak ada keadaan yang bisa menggugurkan sholat. Tidak ada. Katanya Imam Ghazali itu, kalau ada orang mengatakan bahwa ada kedudukan atau keadaan yang bisa menggugurkan sholat, membunuh orang tersebut lebih utama dibanding membunuh orang kafir atau apa gimana itu. Enggak, aku jadi wali, jadi wali gak sembahyang. Aku jadi iki gak sembahyang. Wong nabi sembahyang ya. Tingkatan tertinggi itu kan nabi ya. Wong sholat ya. Loh kok jadi wali murid gak sembahyang. Ya. Wali murid ya. Wali murid gak sembahyang. Aku oleh wahyu zaman bengi ya. Wahyu ya. Wahyu. Wala yatrukulan rakena ninggal sapa wong ha ing salat madama. Nah ini. Selagi ini langgeng op aklu akale wong iku sabitan tetep. Jadi selama akalnya masih ada, tidak ada jalan untuk meninggalkan sholat ya. Tidak ada jalan untuk meninggalkan sholat, tidak ada keadaan yang untuk meninggalkan sholat ya. Dan orang yang tidak mampu berdiri boleh sholat dengan duduk tadi itu. Loh apa nggak ngulang? Boleh jadi imam, boleh. Tapi yang lebih baik kalau ada yang lain dicarikan yang lain. Ono imam gak mampu berdiri, katakanlah sakit, ya apa? Boleh ngimami, boleh. Makmumnya dengan berdiri, imamnya duduk boleh. Tapi yang lebih baik dicari gantinya yang sama-sama berdiri, gitu loh ya. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat selama akalnya masih ada. Ya. Mana tadi?
Wal musolli utawi wong kang sembayang qaidan hale lungguh iku la qada ora ana qada iku maujud ale ing atase musolli. Jadi orang salat dengan duduk itu tidak wajib qada. Begitu juga mana tadi? Wa kadzal musolli muttaji'an au mustalqiyan mal ima birasi au bi ajfanihi au ijra'u arkani shalah ala qalbihi. Ya. Jadi orang-orang yang sholat dengan apa tadi itu? Ya, tingkatan-tingkatan tadi itu karena ketidakmampuan, maka jika sehat tidak wajib mengulang. Ada orang sakit parah yang sehingga sholatnya harus dikerjakan dalam hati. Berapa? Sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian sembuh total. Ya. Namanya Allah itu ya mampu saja ya. Sembuh total ya apa? Sholat yang dilakukan selama 3 bulan tadi itu tidak wajib mengulang, tidak wajib mengqadha, tidak wajib mengulang. Tetap sholatnya dianggap sah karena ketidakmampuan. Ya. Wala yang fusulan ora kurang apa ajru ganjarane wong musolli li ana krana sapane musolli ku makdurun den uduraken. Pahalanya tetap sama. Antara yang dengan hati tadi itu dengan yang berdiri sama pahalanya. Loh, lain sing dengan hati, ya loro lho itu. Lho kan gitu. Sampean nimbang nongo lek ganjarane padha ya. Salat dengan berdiri karena mampu. Terus salat dengan tidur terlentang hanya melakukan rukun-rukunnya salat dalam hati. Itu tidak wajib mengulang dan pahalanya sama dengan yang berdiri. Karena apa? Yang melakukan sholat dengan apa gerakan hati tadi itu karena memang uzur tidak mampu ya. Nah yang mampu ya harus berdiri, pahalanya sama, nggak dibeda-bedakan oleh Allah ya, sama ya. Ya jangan, walaupun dengan sholat dengan duduk ya sama dengan berdiri, memang nggak mampu, bukan nggak mampu-mampuan ya, mampu nggak mampu temenan aja niki ya. Ya. Wa amma qauluhu ana pun ta dawuh iki wa amma qauluhu ana pun ta dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh man utai sapane wong salat sapa seman qaidan halilunggu falahu mongko tetep man nisfu ajril qaimi utawi separone ganjarane wong kang ngadeg wa man utai sapane wong salat sapa man na iman hale turu falahu mongko tetep man nisfu ajril qaidi utawi separone ganjarane wong kang lungguh iku fa mahmulun mongko den emperaken utawa den tanggungaken alan nafli ing atase salat sunat indal qudrat indal melanikane mampu. Jadi tadi diterangkan pahalanya salat dengan duduk karena ketidakmampuan, dengan tidur miring, dengan tidur telentang, dengan isyarah karena tidak kemampuan, pahalanya sama dengan sholatnya orang yang sempurna berdiri. Loh kok ada daunnya Kanjeng Nabi man shalla qaidan falahu nisfu ajril qaimi wa man shalla naiman falahu nisfu ajril qaidi. Katanya Kanjeng Nabi, barang siapa yang sholat dengan duduk maka pahalanya separuhnya pahalanya sholat dengan berdiri. Barang siapa yang sholat dengan tidur maka pahalanya separuh dari pahalanya sholat orang yang dengan duduk. Itu dawuh itu diarahkan pada sholat sunat dalam keadaan mampu. Artinya apa? Sampean sholat sunat kok mampu berdiri jadi duduk, ya nggak apa-apa, boleh, tapi ganjarannya separuh seperti dawuhnya Kanjeng Nabi tadi itu. Mampu duduk kok tidur miring, ya tetap boleh, tapi ganjarannya separuh. Itu kalau sholat sunat. Tapi kalau sholat fardu, adanya duduk itu karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya sama. Adanya melakukan dalam hati, gerakan hati saja itu sholatnya, karena sudah tidak mampu yang lain, maka pahalanya sama. Begitu. Sudah? Enten takon?
Wal matruku utai kang den tinggal minas sholati saking salat iku salah satu asya'a telu pira-pira perkara fardun suwiji fardu. Wa yusammalan dan arane apa se fardu birrukni kelawan rukun aidon halimane. Wa sunnatun lan sunnat wa hayatun lan sunnat hayat. Wa huma utai sunnat wa hayat iku ma barang ada kang liyane apa se ma al fardu ing fardu. Wa bayyana lan menjelasaken sapa al-musannifu ki musannif as-salasata ing telu fi qauli dalam dawene ki musannif. Jadi, sekarang perkara yang ditinggal di dalam sholat itu ada 3 macam. 1 yang ditinggal fardu, 2 sunnah, 3 sunnah hayat. Masing-masing itu ada hukum dan caranya sendiri untuk menormalkan sholatnya kembali. Itu. Jadi sholat itu kadang kita meninggalkan rukun, kadang kita meninggalkan sunnah hayat, kadang kita meninggalkan sunnah hayat, sunnat abad. Ya, masing-masing itu ada hukum dan caranya sendiri. Fal fardu mongko utahe fardu iku layanu bu ora kena ngenteni anu saking fardu apa sujudu sahwin, sujud sahwi bal in dzakara. Balik lamun iling sapa wong hu ing fardu ay al fardu tegese ing fardu wa huwa halu ta wong ku fi salat ing dalam salat ata mongko nekanono sapa wong bihi kelawan fardu wa tammat lan sempurna apa salate wong. Kalau memang yang ditinggal itu rukun atau fardu, maka harus kembali kepada rukun atau fardu yang ditinggal. Kalau memang selama masih dalam sholat. Contohnya begini. Sampean sholat, ya. Ketika sujud, sampean ingat, ya, bahwa tadi tidak membaca Fatihah. Ya apa? Ya harus berdiri, langsung berdiri membaca Fatihah. Jadi sampean sholat dohor atau sholat apalah fardu lah, ya. Ketika sujud ingat tadi nggak baca Fatihah, ya harus langsung berdiri baca Fatihah. Lu setelah baca Fatihah ya apa? Nggak boleh langsung duduk sujud lagi. Ya apa? Rukuk lagi. Karena apa? Rukuknya tadi itu tidak sah. Karena apa? Belum baca Fatihah, sampean kan rukuk. Belum urutnya ini nggak hati. Ya seperti itu. Ya. Kecuali kalau memang sampean ingatnya itu di rukun yang sama. Contoh, sampean gak baca Fatihah rakaat pertama. Lek disengaja ya sudah gak sah. Batal sholatnya. Gak baca Fatihah. Tapi kalau lupa sholat rakaat pertama gak baca Fatihah, sudah. Rukuk dan seterusnya. Rakaat kedua tepak maca Fatihah eling. Loh, aku mang durung maca Fatihah rakaat pertama. Ya apa? Ya rakaat kedua itu dijadikan rakaat pertama. Ya terus. Berarti sholatnya nanti bisa jadi sholat zuhur 5 rakaat. Tapi rakaat yang pertama tidak dianggap. Loh, seperti itu. Jadi kalau belum sampai seperti rukun yang ditinggal, ya kembali. Sampean tepak tahiyat awal durung maca Fatihah kang mang. Ya, Pak. Ya berdiri ngadeg. Maca Fatihah. Seperti itu. Jadi kalau yang ditinggal itu fardu atau rukun, maka harus kembali kepada rukun yang dikerjakan. Yang ditinggal ya. Berjamaah berarti kalau makmumnya itu tetap fadilah sama aja. Ya. Kalau berjamaah ya apa kalau berjamaah? Ya. Sampean berjamaah ikut imam, berjamaah itu harus ikut. Ya. Sudah. Sampean Allahu Akbar berjamaah. Rakaat kedua ya. Rakaat kedua katakan bukan rakaat kedua, tepak sujud. Sampean ingat, loh aku gak mau coba Fatihah. Ya apa? Gak oleh balik sampean. Lek balik melawan arus, ya.
Wong imam wis tutuk sujud sampean ati balik nanggene Fatihah. Enggak boleh. Ya harus teruskan ikut imam. Nanti setelah salam, imamnya salam sampai nambahi satu rakaat yang cacat tadi yang enggak ada Fatihahnya itu. Begitu. Seperti itu. Kalau imamnya kan, Kalau imamnya yang tidak baca Fatihah gitu. Memang lupa. ya terus ya harus kembali imamnya. Loh makmumnya ya apa? Lupa sampai salam itu. Oh. Salam lupa. Terus kenapa? Apanya? Ini kan jamaah. Ya terus makmumnya tahu. Umumnya itu Makmumnya tahu apa enggak? ya jelas tahu. Loh, kalau makmumnya tahu, enggak boleh mengikuti imam yang sudah cacat sholatnya. Oh, enggak baca Fatihah, kecuali kalau memang Fatihah dalam sholat Syria. Enggak apa-apa. Sampean sembahyang maghrib. Biasanya maghrib itu kan dibanget no Fatihah. Kok imamnya enggak baca Fatihah? Ya enggak boleh diikuti itu sudah. Sampean sudah harus niat pisah teko imam. Dalam hati niat pisah teko imam. Sudah. Kalau sholatnya sholat dohor, dohor kan nggak tahu kalau baca Fatihah. Sampean ikut ae wis, mari salam. Imam, duh, sebutin tinggi kalau wau niki anu supe mboten maca Fatihah. Sampean yo apa? Sampean sudah nggak apa-apa. Fadilah tetap ada. Tetap ada fadilah jamaah. Jamaahnya sah, sholatnya sampean sudah sah. Yang wajib terus apa? Nambah-nambahin imamnya karena nggak baca Fatihah. Karena apa? Sulit sampean akan meneliti imam baca Fatihah kalau sholatnya itu sholat dohor sama asar. Kalau sholat maghrib, isya, subuh bisa. Seperti hanya sampean berjamaah pada orang yang orangnya hadas, ya gak apa-apa. Sampean sembahyang subuh, ya berjamaah, mari jamaah. Tahu sampean imamnya junub atau gak punya wudhu, ya apa? Sampean jamaahnya tetap jadi, nggak usah mengulangi sama. Hanya imamnya yang harus mengulang sholatnya, begitu. Seperti itu. Jadi nggak usah diteliti imamnya, sampai harus diwudhu tak, nggak usah gitu ya. Ya nggak usah. Ya secara dohir kalau memang sholat itu ya punya wudhu. Oleh karena apa orang imamnya tentang lupa atau apa, kok belum mandi, junub subuh ya. Kita berjamaah wis sampai wiritan barang. Dan imamnya kalau ngerti ya nggak usah dikondokno lah. Nggak dikondokno lah apa dikondokno bareng makmumi gak wajib mengulang. Ya wis sudah sampean saja yang mengulang, lo gitu. Jadi itu caranya kalau memang yang ditinggal itu fardu, kita masih dalam sholat, maka harus melakukan fardu yang ditinggal. Artinya apa? Kembali kepada fardu yang ditinggal. Kecuali kalau memang fardu yang ditinggal itu sama dengan fardu yang dilakukan, rukun yang dilakukan. Seperti tadi itu. Lah kalau ingatnya setelah salam ya apa? Mari salam kait iling. Au dzakarahu ba'da salam. Sudah, wallahu a'lam. Al-Fatihah.